Hai guys, balik lagi bareng gue Vano. Dan kali ini gue bakal ngebahas suatu materi yang ada di Prodi Sistem Informasi. Materi yang cukup banyak diperbincangkan dan dipermasalahkan dan dipertanyakan di sistem informasi tentunya, yaitu Object Oriented Database. Tapi kali ini gue gak bakal ngejelasin semuanya sendiri. Gue bakal dibantu sama teman-teman gue, yaitu Fabian, Ocha, Feby, dan Feby. Febiola maksudnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sama-sama belajar bareng apa itu Object Oriented Database. Object Oriented Database atau orang singkat biasanya OODB itu adalah salah satu jenis database di mana data dipresentasikan dalam bentuk objek. Atau kita juga bisa bilang Object Oriented Database adalah sebuah sistem database yang menggabungkan semua konsep penting dari Object Oriented tersebut dengan beberapa fitur tambahan, antara lain Unique Object Identifiers, Persistent Object Handling. Objek merupakan perluasan dari file data pada umumnya. Objek merupakan kesatuan entitas baik yang berwujud nyata ataupun hanya satu sistem yang memodelkan dunia nyata. Sebuah objek mempunyai pertama, identifier atau unique ID atau semacam primary key field. Kedua, name, yaitu unique name dalam DB optional atau semacam field name. Ketiga, lifetime, yaitu menetapkan apakah objek persistent atau transient. Dan yang keempat, structure, pembangunan objek menggunakan tipe constructor. Paradigma dari OODB didasarkan pada enkapsulasi data dan kode. Seperti yang telah diketahui, enkapsulasi menyebabkan isi dari sebuah objek tidak terlihat di luar objek tersebut. Selanjutnya, secara umum, sebuah objek berasosiasi dengan pertama, sebuah himpunan variabel atau a set of variable yang mengandung nilai data untuk objek dan variabel yang berkorespondensi dengan atribut di model ER. Yang kedua, sebuah himpunan pesan. Jadi disinilah objek memberi respon. Tiap pesan bisa mempunyai 0, 1, atau banyak parameter. Yang ketiga, sebuah himpunan metode. Masing-masing himpunan metode adalah badan kode untuk mengimplementasikan pesan. Metode mengembalikan nilai sebagai respon pesan. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh bahasa pemrograman object oriented dan dapat dipahami sebagai usaha untuk menambah fungsionalitas database management system pada lingkup bahasa pemrograman. Kemampuan yang dimiliki oleh bahasa pemrograman berorientasi objek antara lain tipe data abstrak, inheritance atau pewarisan, dan identitas objek. Jika dikombinasikan dengan basis data akan menjadi OODB yang mendukung adanya transaksi, query yang simple untuk data yang besar, akses dan kontrol yang konkuren, keamanan, dan data recovery. Beberapa basis data berorientasi objek didesain agar bisa bekerja dengan baik dengan bahasa pemrograman tertentu seperti Python, Perl, Java, C#, Visual Basic. Selanjutnya ada konsep object oriented. Konsep object oriented lebih menekankan pada konsep-konsep seperti berikut ini. Pertama, kelas. Kelas merupakan kumpulan atas definisi, data, dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Misalnya, kelas rumah yang menunjuk kepada berbagai macam objek yang lebih umum dari rumah itu sendiri. Yang kedua, yaitu objek. Objek merupakan dasar dari sebuah modul dan struktur dalam sebuah program komputer yang berorientasi objek.
Misalnya, dari kelas rumah tadi yang dapat kita definisikan secara lebih spesifik dan mendetail sesuai dengan ciri fisik yang nyata dari objek tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk inheritance. Ada beberapa bentuk inheritance. Pertama, single inheritance. Subclass merupakan turunan dari satu superclass, contoh subclass manager, dan sales staff merupakan turunan properti dari superclass staff. Kedua, multiple inheritance subclass. Sales manager merupakan turunan dari superclass manager dan sales staff. Ketiga, repeated inheritance. Kasus spesial dari multiple inheritance, di mana sebuah superclass merupakan turunan dari sebuah superclass biasa. Selective inheritance mengizinkan subclass menurunkan sejumlah properti dari superclass. Keistimewaan ini secara fungsional sama seperti mekanisme view, dengan membatasi akses ke beberapa detail tapi tidak seluruhnya. Kelebihan OODB yaitu yang pertama, bisa menspesifikasikan struktur dari objek dan behavior-nya atau methods. Kemudian yang kedua, interaksi yang lebih baik dengan bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java dan C++. Yang ketiga, definisi kompleks dan user-defined jenis. Yang keempat, enskapsulasi operasi dan user-defined method. Keuntungan OODB yaitu yang pertama, gabungan objek dan relationship. Yang kedua, kelas hierarki. Yang ketiga, menggagalkan kebutuhan query. Yang keempat, tidak ada primary key. Yang kelima, satu data model. Kekurangan OODB yaitu yang pertama, kekurangan dukungan platform. Kebanyakan OODB hanya mendukung bahasa pemrograman C++, C, dan Java saja. Yang kedua, kebutuhan keterampilan dikarenakan OODB masih terbilang baru dan masih jarang penggunanya. Yang ketiga, sulit bermigrasi. Dibutuhkan komitmen yang kuat dalam memilih DBMS yang akan digunakan. Sekali migrasi ke OODB, akan sulit kembali ke RDBMS. Nah, segitu aja penjelasan dari kita tentang OODB. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, tinggal tulis aja ya di kolom komentar. Dan jangan lupa, share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga gak ketinggalan info penting lainnya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Thanks guys.